Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh manfaat. Dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini pantas dan patut untuk kita syukuri sebagai hambanya. Karena pada saat kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan senantiasa menambah nikmat tersebut. Salawat dan salam marilah terus kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, karena hal ini adalah merupakan hal yang penting untuk disampaikan dan sudah banyak terjadi di tengah-tengah kita. Satu istilah yang mungkin kurang populer di tengah-tengah kita, tapi istilah itu sudah dipopulerkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu istilah yang kita sebut dengan dayuth. Saudaraku, dayuth adalah merupakan sebuah istilah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, di mana dayuth maknanya adalah seorang lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tapi dia membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, serta seorang lelaki yang tidak memiliki rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminul khamri wal aqu wad dayyuthu alladhi yuqirru li ahlihi al-khubtha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan bagi mereka surga. Yang pertama adalah pecandu khamar. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah dayuth, yaitu seorang lelaki yang membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Istilah dayuth mungkin tidak populer di tengah-tengah kita, dan mungkin di antara kita ada yang baru mendengarnya pada hari ini. Tapi istilah dayuth ini mesti kita populerkan dan mesti kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena dayuth ini adalah merupakan satu hal yang saat ini sudah terjadi, di mana banyak para lelaki yang menjadi pemimpin bagi rumah tangga mereka, pemimpin bagi istri-istri mereka, pemimpin bagi anak-anak perempuan mereka, tapi mereka membiarkan kemungkaran terjadi pada istri dan anak-anak mereka. Mereka seakan tidak peduli kemungkaran telah dilakukan oleh istri dan anak-anak mereka, padahal kemungkaran itu mereka lakukan di depan matanya. Saudaraku, dayuth adalah merupakan satu hal yang tercela tentunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hal yang saat ini kita anggap lumrah, suatu hal yang saat ini kita anggap biasa-biasa saja, satu hal yang waliyadzubillah kita anggap hari ini sebagai sesuatu yang tidak merupakan dosa sama sekali. Padahal dayuth ini adalah merupakan satu hal yang mengerikan, satu hal yang harus kita hindari sebagai seorang pemimpin rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah bagi anak-anak kita. Karena hari ini saudaraku, kita bisa lihat dan kita bisa saksikan betapa bahwa ada banyak sekali lelaki-lelaki yang mereka adalah pemimpin bagi keluarga mereka telah melakukan perbuatan dayuth ini, yang telah diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan surga bagi mereka. Dayuth di tengah-tengah kita bisa kita lihat, dayuth di tengah-tengah kita bisa kita saksikan dan bisa kita perhatikan, yang mana mungkin itu terjadi pada diri kita,
terjadi pada tetangga kita, terjadi pada saudara kita, atau mungkin terjadi pada orang-orang yang dekat dengan kita. Saudaraku, ada banyak contoh dan jenis dari sikap dayus yang terjadi pada lelaki hari ini, yang mana mereka tidak punya rasa cemburu, yang mana mereka tidak punya rasa risih akibat kemungkaran yang dilakukan oleh istri dan anak-anak mereka. Salah satu contoh yang saat ini banyak terjadi adalah bahwa ada banyak suami, ada banyak ayah dari anak-anak perempuan mereka yang membiarkan istri dan anak-anak mereka berhubungan baik melalui telepon atau melalui SMS atau melalui WhatsApp dan atau melalui aplikasi-aplikasi yang lainnya, dan bahkan mereka juga terkadang berkomunikasi secara langsung dengan lawan-lawan jenis mereka. Ada banyak suami dan ayah yang tidak cemburu apabila ini terjadi pada keluarga mereka, pada istri dan anak-anak mereka. Terkadang kita bisa melihat bahwa ada banyak istri-istri dan anak-anak perempuan yang dibiarkan oleh suami dan ayah-ayah mereka untuk berhubungan dengan lawan jenis mereka pada hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, pada hal-hal yang bisa kemudian menimbulkan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk urusan-urusan penting, bukan untuk urusan-urusan yang harus mereka selesaikan, tapi untuk urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya sama sekali di antara mereka. Kemudian ada juga kita perhatikan saat ini betapa bahwa hari ini ada suami, ada ayah yang tidak cemburu, tidak melarang istri dan anak mereka pergi berduaan dengan lawan jenisnya, baik itu ke tempat yang dekat maupun ke tempat yang jauh. Mereka dengan leluasa membiarkan dan menganggap bahwa hal itu adalah merupakan suatu hal yang lumrah. Mereka membiarkan anak-anak mereka dibawa oleh laki-laki yang bukan mahramnya ke tempat-tempat yang mereka tuju tanpa ada rasa cemburu dan rasa marah dari seorang ayah yang melihat hal itu dilakukan oleh anak perempuannya. Padahal hal itu kadang-kadang tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan secara terang-terangan, dan bahkan ada seorang ayah yang mengizinkan anak perempuannya dibawa oleh laki-laki yang kemudian bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Ada tentu banyak contoh dari sikap dayus yang dilakukan oleh para suami dan para ayah saat ini, dan tentu ini semua merupakan satu hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini, saudaraku, kita tidak sadar, kita tidak mengerti bahwa ternyata hal itu adalah merupakan kesalahan yang sudah kita lakukan. Terkadang kita merasa biasa, merasa lumrah bahwa istri dan anak-anak kita berhubungan baik melalui telepon ataupun melalui hal-hal yang lainnya terhadap lawan jenis mereka. Ketawa, ketiwi dan lain sebagainya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita anggap itu biasa-biasa saja. Padahal itu adalah merupakan jalan menuju kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, yang tanpa kita sadari, cepat atau lambat itu bisa saja terjadi. Terkadang ada seorang lelaki yang mana dia adalah seorang ayah bagi anaknya, yang membiarkan anak perempuan mereka berhubungan tanpa hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lawan jenis mereka, tanpa merasa bahwa itu merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh anaknya. Atau mungkin contoh yang lainnya bahwa ada orang tua yang membiarkan anak mereka berdua-duaan di tempat-tempat yang tidak selayaknya mereka lakukan. Saudaraku, apabila dayus ini tidak kita populerkan, tidak kita sampaikan,
maka akan menjadi suatu hal yang dianggap lumrah dan dianggap biasa-biasa saja oleh banyak lelaki di dunia ini, oleh banyak suami dan ayah-ayah di dunia ini. Karena sampai hari ini hal itu masih terus terjadi dan akan terus terjadi. Untuk itu kita sampaikan betapa bahwa sikap dayus yang sudah ditunjukkan oleh seorang lelaki ini merupakan satu hal yang harus dihindari, yang harus segera kita bertaubat atasnya, karena itu akan menjadi penyebab kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap surga. Segera kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada orang-orang yang kita lihat bahwa mereka adalah merupakan laki-laki yang tidak punya rasa cemburu apabila anak dan istri mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran di hadapan mereka. Kita tentu memiliki kebutuhan untuk menasihati mereka agar mereka segera kembali kepada jalan yang benar, sehingga tidak menganggap bahwa sikap dayuth ini adalah merupakan hal yang wajar, yang tidak ada dosa di dalamnya ketika kita melakukannya. Saudaraku, di antara bentuk sikap dayuth yang masih dilakukan oleh kebanyakan laki-laki di dunia ini adalah membiarkan istri mereka dan anak-anak perempuan mereka keluar tanpa mengenakan hijab, keluar tanpa menutup aurat-aurat mereka. Dan ini merupakan satu hal yang dianggap lumrah oleh banyak lelaki di dunia ini. Mereka membiarkan istri mereka keluar tanpa menggunakan jilbab yang seharusnya menutup aurat-aurat mereka. Mereka membiarkan anak-anak perempuan mereka keluar dengan mengumbar aurat mereka yang bisa dipandang dan ditonton oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka tidak merasa bahwa ini merupakan sebuah kesalahan. Mereka tidak merasa bahwa ini adalah merupakan sebuah dosa, dan bahkan yang sangat menyedihkan, mereka menganggap bahwa ini hal biasa dan bahkan ini yang harus dilakukan oleh seorang perempuan atau wanita. Menutup aurat adalah merupakan satu kewajiban bagi laki-laki dan wanita. Apalagi untuk wanita, maka ini akan lebih dahsyat lagi efek negatifnya apabila mereka tidak menutup aurat-aurat mereka. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fikum fitnatan adarra 'alal rijali bin nisa." Tidaklah aku tinggalkan, kata Rasulullah, sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Wanita bisa menjadi sumber fitnah bagi seorang lelaki, dan wanita bisa menjadi sumber malapetaka bagi seorang lelaki. Maka dari itu kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami bagi istri dan juga anak-anak kita, marilah kita mengindahkan hal ini dan melihat bahwa hal ini adalah merupakan kesalahan. Kita minta istri dan anak-anak kita untuk keluar menggunakan hijab mereka, menutup aurat-aurat mereka, sehingga mereka tidak ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram mereka. Mereka tidak ditonton oleh orang-orang yang tidak halal melihat keindahan tubuh mereka. Karena pada akhirnya tubuh indah mereka itu hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihatnya. Ini adalah merupakan beberapa bentuk dari sikap dayuth yang terjadi pada seorang lelaki, baik itu seorang suami maupun seorang ayah. Ketika kita sudah mengetahui bentuk daripada sikap dayuth ini semuanya, dan ini semuanya terjadi di tengah-tengah kita, bahkan itu mungkin pelakunya adalah kita sendiri. Untuk itu, bagi kita yang sudah mengetahui, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
dan mengakui bahwa itu adalah merupakan sebuah dosa, bahwa itu adalah merupakan sebuah kesalahan yang harus segera kita perbaiki. Segeralah kita nasihati istri dan anak-anak kita yang masih berhubungan dengan lawan jenis mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Segeralah kita nasihati istri dan anak-anak kita yang bepergian dengan lawan jenis mereka tanpa ada tujuan yang sangat amat penting dan sangat amat darurat. Segeralah kita nasihati istri dan anak-anak kita yang masih keluar mempertontonkan aurat-aurat mereka yang bisa disaksikan dan ditonton oleh laki-laki yang tidak halal bagi mereka. Dan banyak sekali bentuk-bentuk sikap dayus yang terjadi pada lelaki pada hari ini, yang mana itu semuanya adalah merupakan sebuah dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan mengharamkan bagi mereka surganya. Tentu saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan surga bagi kita, apalagi yang kita harapkan pada saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita? Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mempertanyakan kepada kita seputar tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita. Sebagai seorang suami, tentu kita akan ditanya tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap istri-istri kita. Apakah kita sudah mengajari mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat? Apakah kita sudah menasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang penuh dengan kebaikan? Atau malah kita membiarkan istri kita melakukan kemungkaran-kemungkaran di mata kita dan di hadapan kita? Sebagai seorang ayah, kita juga nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seputar tanggung jawab dari amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan di pundak kita sebagai seorang ayah. Apakah kita sudah memberikan nasihat yang maksimal untuk anak-anak kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita ketika kita berada di dunia? Atau malah sebaliknya, kita membiarkan mereka dengan tujuannya masing-masing tanpa kita berikan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah sampaikan kepada kita. Saudaraku, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, agar kita menjadi tahu bahwa rasa cemburu, rasa malu akibat dari kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anak-anak kita adalah merupakan satu hal yang harus dilakukan oleh seorang lelaki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.